warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mempelajari materi masih tentang pesawat sederhana tetapi yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kerja otot pada struktur rangka manusia. Jadi kita bisa salah satunya melihat prinsip pesawat sederhana dalam tubuh kita lewat kerja otot pada struktur rangka manusia. Kaitannya dengan gerak. Dulu di kelas 7 kamu pernah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana salah satu cirinya adalah gerak. Nah, gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Artinya apa? Jadi yang menggerakkan tulang adalah otot. Makanya otot disebut sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, sekarang kita bahas rangka. Rangka itu yang nampak itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dimulai dari atas itu ada tulang tengkorak, sehingga rangka itu tersusun atas tulang-tulang badan dan tulang-tulang anggota badan. Sekarang tadi dikatakan bahwa otot itu alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Yang memungkinkan bisa bergerak itu karena ada persendian, di mana di situ nampak di gambar persendian. Itu pada persendian yang ada di lutut. Ada di lutut itu tersusun atas tulang keras, ada bongkol sendi, ada ikat sendi, ada minyak sinovial, tulang rawan dan mangkok sendi. Itu yang ada pada persendian, misalnya pada lutut. Nah, itu persendian yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari atas ada sendi putar yang memungkinkan kalian bisa menoleh ke kiri ke kanan. Ada sendi engsel. Sendi engsel itu dicontohkan pada siku. Pada siku dan juga pada lutut. Ada sendi geser. Sendi geser itu yang ada di antara ruas-ruas tulang belakang. Dan sendi peluru yang ada di panggul. Nah, itu gambarnya berbagai macam sendi. Nah, sekarang kita bahas otot sebagai alat gerak aktif. Jadi kalau misalnya tulang saja tanpa otot, maka tubuh manusia tidak akan bisa bergerak. Sekarang otot. Otot pada manusia terdiri atas 3 macam. Ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Artinya begini. Jadi misalnya kamu melakukan sepak bola, mau memasukkan bola ke gawangnya lawan kalian. Nah, jadi saat lutut kaki bergerak, maka di situ pada lutut ada kerjasama melalui persendian antara tulang dengan otot, sehingga kalian bisa menendang bola ke gawang. Nah, berikutnya kelainan pada sistem gerak. Apa saja kelainan yang bisa terjadi pada tulang dan otot manusia? Di antaranya ada riketsia. Silakan dilihat di situ karena kekurangan vitamin D. Ya. Kemudian ada osteoporosis. Ini biasanya pada orang-orang yang sudah tua karena kekurangan mineral. Nah, kalau kekurangan mineral maka tulang bisa patah. Di situ disampaikan juga patahnya tulang itu kalau bahasa kedokterannya disebut fraktura.
Fraktura ada dua, ada fraktura tertutup, ada fraktura terbuka. Disebut tertutup kalau patah tulangnya tidak sampai menembus kulit. Nah, kalau seperti di kecelakaan lalu lintas, misalnya yang tulang keringnya kelihatan, nah itu berarti fraktura terbuka karena ujung tulangnya keluar menembus kulit. Selain itu ada artritis, penyakit pada persendian, ya. Terus pada tulang belakang kalian juga bisa mengalami kelainan. Kelainannya ada lordosis, ada kifosis, ada skoliosis. Jadi tulang belakang kalian itu bisa membelok atau bisa melengkung. Kemana? Kalau tulang belakangnya ke depan, itu disebut lordosis. Kalau melengkungnya ke arah belakang itu kifosis. Kalau melengkungnya ke arah samping itu skoliosis. Intinya kelainan pada tulang belakang itu terjadi karena faktor kebiasaan. Jadi kalau kamu terbiasa berjalan menunduk mulai kecil misalnya, maka tulang belakangnya bisa melengkung ke arah depan menjadi lordosis. Atau kamu duduknya terbiasa menyamping, misalnya karena ulangan takut temannya nyuntuh, nah, maka kamu duduknya tidak tegak lurus. Jadi posisi tulang belakang yang betul itu adalah posisi tegak lurus sehingga duduknya tegap. Nah, kalau ini karena kebiasaan mulai dari kecil, maka bisa terjadi kelainan pada tulang belakang. Nah, sementara untuk materi hari ini sampai pada kelainan pada tulang belakang. Nanti di materi berikutnya kita lanjutkan. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.